warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Sehat, ada Yunan. Selamat datang kembali di Live IG Podcast Rumah Sakit Universitas Andalas. Senang sekali saya Isra Yusayana Dewi bisa kembali menyapa sobat saya semua dalam podcast kali ini yang tentunya akan sangat bermanfaat. Dan sobat saya semua, bulan Ramadan selalu menjadi momen yang paling istimewa dan penuh keberkahan. Namun bagi para ibu atau khususnya ibu hamil dan ibu baru atau new mom, mungkin terkadang menghadirkan beberapa kekhawatiran. Nah, mulai dari seperti rasa lelah, perubahan emosi, kemudian hingga overthinking. Nah, apakah overthinking ini akan menjadi atau berpengaruh pada kesehatan mental ibu? Nah, Sobat Ersunan, melalui live IG hari ini kita akan bahas bersama sebuah topik tentang Ramadan tanpa overthinking, kesehatan mental ibu hamil dan new mom. Dan pada hari ini telah hadir bersama kita narasumber yang sangat luar biasa tentunya, yaitu Ibu Dr. Ramia Sausan SPOG. Beliau adalah salah satu dokter spesialis obstetri dan ginekologi yang berpraktik di Rumah Sakit Universitas Andalas. Selamat datang dokter. Bagaimana kabarnya hari ini dok? Alhamdulillah sehat ya dokter ya. Semoga puasa sekarang dok? Puasa, insya Allah. Ya, semoga kita diberi kelancaran dalam berpuasa hari ini oleh Allah ya dok ya. Baik, terima kasih kepada dokter Mimi yang sudah meluangkan waktunya untuk dapat bergabung bersama kita dalam dan berbagi ilmu untuk sobat sehat semua pada podcast kali ini. Ayo dok, boleh langsung saja kita mulai ke sesi pertanyaannya ya dok ya. Baik sobat sehat Ersunan, seperti yang kita ketahui nih dok, ibu hamil atau ibu baru memang lebih rentan mengalami perubahan emosi dibandingkan perempuan-perempuan lain pada umumnya. Nah, pada bulan Ramadan ini, puasa mungkin menjadi salah satu hal yang mempengaruhi mood atau psikologis dari ibu. Dan banyak ibu yang merasa bersalah karena tidak bisa berpuasa penuh atau menjalankan ibadah secara maksimal. Kendala di sini mungkin dari segi kesehatan atau pengaruh dari keluarga. Nah, ada juga nih dok beberapa ibu yang secara fisik dia sudah bisa atau sudah mampu untuk berpuasa, tetapi karena pengaruh dari keluarga yang mungkin merasa takut dan khawatir akan kebutuhan gizi terhadap janin yang tidak tercukupi, kemudian takut akan produksi ASI yang berkurang dan menurun, dan takut akan kualitas ASI yang menurun kan dok. Jadi keluarga ini menjadi takut bayinya tidak cukup mendapatkan ASI. Nah, belum lagi situasi seperti kita seperti ibunya tidak bisa mengikuti sholat tarawih nih dok karena ada bayi yang harus ditinggalkan. Nah, secara medis nih dok, bagaimana seharusnya ibu dan keluarga memandang kondisi ini dok? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang sobat sehat, saya Dr. Mimi. Sebenarnya tema ini telah disebutkan juga, itu sangat menarik sekali. Karena yang pertama, kita ini sebagai negara Indonesia yang mayoritas muslim ya, tentu saja memang seperti yang kita ketahui memang secara keseluruhannya kita menganut agama Islam yang paling banyak. Sehingga kondisi yang disebutkan oleh Bidan Isra tadi itu terjadi di negara Muslim, khususnya negara Indonesia. Lalu yang kedua, kenapa tema ini menarik? Itu karena saat ini ibu-ibu muda, khususnya ibu-ibu hamil dan ibu yang baru, new mom, itu banyak sekali menerima arus informasi. Artinya sangat gencar atau booming banget gitu arus informasi yang baik itu melalui media sosial ataupun melalui informasi dari berbagai macam info dari lingkungan sekitar ataupun dari tenaga kesehatan yang lainnya. Nah, namun karakteristik informasi yang banyak sekarang ini adalah sangat dangkal. Seperti misalnya pada Reels IG yang misalnya panjangnya hanya 1 menit, dan kita bayangkan ibu-ibu hamil yang tidak bekerja atau di rumah saja misalnya kan sedang istirahat scrolling, bayangkan dalam 1 jam itu berapa informasi yang akan didapatkan. Tapi itu terlalu dangkal sehingga itu tuh menjadi pokok-pokok cikal bakal bibit-bibit yang akan menjadi overthinking pada ibu hamil atau new mom. Lalu yang ketiga, tema ini sangat menarik karena
antara mental health dan ibu hamil itu gejalanya itu tumpang tindih. Misal saya contohkan, misalnya ibu hamil trimester pertama atau ibu hamil muda itu muntah-muntah, sedangkan gejala dari gangguan cemas itu juga bisa seperti irritable bowel syndrome gitu, atau misalnya gangguan yang dengan karakteristik gangguan lambung, misalnya mual-mual juga, muntah-muntah, kan itu sangat mirip sekali dengan gangguan ibu hamil muda. Dan terkadang itu bagi ibu hamil dan bagi lingkungan sekitar tuh dibilang itu biasa, itu masih gejala ibu hamil, padahal itu juga merupakan bibit-bibit yang sangat harus kita perhatikan dengan Isra. Jadi bisa kecil-kecil lama-lama jadi bukit, nanti bahkan nanti sebagai new mom atau ibu yang baru saja melahirkan itu bisa menjadi baby blues, bahkan postpartum depression. Seperti itu. Nah, tadi Bidan Isra mengatakan bagaimana pandangan dari segi medis seperti itu terhadap kondisi ibu hamil saat ini gitu. Nah, kita harus terlebih dahulu mengetahui apa itu overthinking. Nah, overthinking itu merupakan suatu pemikiran yang terus berulang atau analisis paralysis atau pemikiran yang berpatokan di situ-situ saja tanpa adanya solusi. Nah, itu biasanya bukan suatu diagnosis, namun merupakan suatu gejala atau hal yang ada pada diagnosis kesehatan mental lainnya seperti depresi, cemas. Nah, ibaratnya overthinking itu bibitnya lah Dokter Isra, nanti bisa menyebabkan dia gangguan cemas, gangguan depresi. Lalu kita lihat juga bahwa ada sebuah kata mental health, kesehatan mental pada ibu hamil. Nah, apa sih kesehatan mental yang paling sering terganggu pada ibu hamil? Dari ibu hamil, yang paling banyak itu 20-30% itu adalah gangguan cemas dan depresi. Lalu pada ibu baru atau new mom atau ibu yang postpartum baru melahirkan, itu paling sering itu adalah baby blues. Lalu yang kedua juga postnatal depression. 1 dari 5 ibu yang baru melahirkan itu mengalami depresi setelah melahirkan. Itu depresi yang sudah berat. Nah, ini kalau baby blues itu sekitar hampir 50%, namun tidak terdeteksi banyaknya baby blues. Nanti kita cerita lagi ya. Lalu bagaimana kita menanggapi dengan keluarga? Dengan itu, sebenarnya kita melihat kalau misalnya kita ingin berpuasa, kita harus melihat kondisi ibu dan kondisi janin. Nah, tentu kita ibu hamil melakukan pemeriksaan ke bidan atau ke dokter kandungan, bagaimana kondisi kehamilan, bagaimana kondisi janinnya. Nah, ibu yang mau berpuasa tentu ibu yang sehat dirinya dan ibu yang sehat janinnya. Jika setelah melakukan pemeriksaan ibunya insya Allah sehat, tensinya normal, tidak tinggi dan juga tidak rendah. Juga ibunya tidak ada gejala dehidrasi jika memang belum dicek labor. Tentu kalau secara klinisnya dehidrasi pada ibu juga kita bisa lihat tidak ada mata cekung, bibir tidak kering, tidak lemas, tidak pusing, dan juga kita lihat keluhan dari gejala dari janinnya. Kalau dari pemeriksaan mungkin kita bisa lihat cairan ketubannya cukup, berat janinnya sesuai sama usia kehamilan, juga tidak ada kontraksi bagi ibu yang sudah hamil mendekati bulan. Juga nah, itu jika keduanya sehat, itu tentu saja kita dengan tekad kuat ibu dan tentu kita ibu hamil boleh melakukan puasa gitu ya, dan itu harus dipahamkan kepada keluarga dan lingkungan sekitar supportnya. Jika ibu hamil sudah mempunyai tekad kuat namun tidak ada support dari keluarga, dari suami, dibilang nanti anaknya kurus kering di dalam. Padahal kita puasa itu tidak mengurangi nutrisi loh ibu, suami, bapak suami. Puasa itu hanya memindahkan jam makan gitu. Insya Allah dengan bantuan keluarga sekitar dan bantuan suami, kita bisa memenuhi nutrisi yang sama saat tidak berpuasa dengan berpuasa, tentunya dengan support
keluarga. Begitu juga dengan Yumam. Yumam apabila kondisi ibu sehat, ibunya tidak dehidrasi yang seperti mata cekung, bibir kering, dan anaknya juga sesuai berat badannya dengan kurva pertumbuhan, tentu saja ibunya boleh berpuasa. Bapak dan keluarga yang mempunyai ibu yang sedang menyusui gitu, tidak ada istilah ASI basi gitu ya, beda istilah gitu. Iya, ASI itu merupakan suatu anugerah ya gitu. Dia diproduksi terus dan ingat ya, kalau misalnya sebenarnya produksi ASI itu dipengaruhi oleh bagaimana bayi itu, seberapa sering bayi itu menyusui sama ibunya gitu. Jadi memang kalau misalnya memang ibunya sehat, babynya sehat, insya Allah dengan dukungan suami dan keluarganya, dengan nutrisi yang tercukupi saat berbuka sampai sahur, aman untuk ibu menyusui atau Yumam untuk menjalani ibadah puasa seperti itu. Wah, menarik sekali ya penjelasan dari Dokter Mimi. Jadi semuanya tergantung dari kondisi si ibu dan janin ya dok, dan didukung oleh keluarganya ya dok. Nah kemudian dokter, seperti yang sudah dokter jelaskan tadi, apakah ada pengaruh besar jika ibu hamil berpuasa? Apakah ada pengaruh besarnya terhadap janin dan akhirnya gitu dok? Kita bahas dulu terlebih dahulu mengenai ibu hamil yang berpuasa. Nah, apa saja? Jadi langkah-langkahnya adalah ketika akan berpuasa, ibu hamil ini merencanakan sebelumnya. Sama halnya ketika seorang muslim ini berpuasa. Jadi kan perintah berpuasa itu untuk orang-orang yang beriman, baik itu wanita atau laki-laki. Tidak ada di sana mengelompokkan yang tidak hamil atau tidak menyusui gitu. Tapi memang diberi rukhsah atau keringanan bagi ibu hamil atau ibu menyusui yang tidak mungkin lemah untuk tidak berpuasa. Di sini sebagaimana orang yang tidak hamil mempersiapkan bulan puasa, ibu hamil juga tentu harus mempersiapkan juga untuk berpuasa ini. Dimulai dari memeriksakan kehamilan sebelum berpuasa. Nah, di sanalah kita bisa menentukan apakah puasanya aman tidak, bidan Isra atau tidak gitu. Berbahaya tidak untuk janin. Nah, kita lihat waktu dilakukan pemeriksaan sebelum berpuasa. Nah, boleh misalnya ke bidan dulu kita lihat apakah ditanya mulai awalnya, kita lakukan pemeriksaan fisik dulu, ibunya dalam kondisi fisik yang baik, lalu tidak tampak lemah, tidak pusing kayak gitu. Kan kadang ibu yang dehidrasi itu kan lemas saja, bahkan waktu itu pasien saya yang HEG itu tidur dia di ini, bukan tidur, rebahan dia di ruang tunggu poli gitu kan. Nah kan kita udah bisa lihat ibu tidak boleh puasa gitu. Jadi lalu tensinya normal, tidak 80-90, jangan gitu ya. Lalu juga lalu kita lakukan pemisahan denyut jantung janin, lalu ditanya juga ke ibunya, selain keluhan ibunya, apakah gerak anaknya aktif atau seperti ini saja gitu ya. Kita mungkin tidak sempat ibu-ibu ini memperhitungkan gerak anak, kadang tidur gitu ya, tidak saya. Namun ibu memantau saja apakah gerak janin itu berkurang tidak seperti biasanya. Nah, ibu-ibu tuh tahu tuh, misalnya saya biasanya habis makan anaknya aktif banget dong, sekarang saya anaknya tidak bergerak, tapi waktu makan saya tidak bergerak juga, berkurang gitu. Nah, itu juga sudah menjadi petanda. Bisa saja nanti ketika sudah dicek DDJ masih aman, tapi karena keluhannya gerakannya tidak seperti biasa, mungkin dari bidan nanti akan dirujuk ke dokter kandungan, atau ibu hamil mungkin saja memeriksakan kandungan langsung ke dokter kandungan. Bisa langsung selain melakukan pemeriksaan fisik, nanti ada yang anamnesis, ditanya keluhan juga, bisa juga nanti dilakukan pemeriksaan USG, lihat nanti apakah cairan ketubannya cukup, apakah janin berkembang sesuai sama usianya. Nah, seperti itu. Nah, jika semuanya aman, kondisi ibu aman, kondisi janin aman, ya tidak apa-apa berpuasa, dan insya Allah tidak akan mengganggu dari kondisi ibu dan kondisi janin, karena tubuh ibu walaupun ibu sedang hamil akan beradaptasi dengan kondisi berpuasa itu. Nah, jika diperlukan, maka jika ibu hamil misalnya ternyata aman-aman saja berpuasa, mungkin
sesuai saja sama jadwal kontrol selanjutnya. Atau mungkin ada perubahan sedikit seperti itu, misalnya agak pusing dok, agak lemas, tapi dibawa tidur habis itu fresh kembali. Iya. Nah, mungkin saja ibu kalau ada satu saja terbersih keraguan gitu, ibu bisa follow up 2 minggu setelah ibu berpuasa, atau kapan ibu mempunyai keluhan ke bidan atau ke dokter kandungan, karena kita akan melihat bagaimana sih respon tubuh ibu dan janin saat berpuasa tersebut gitu, apakah aman atau tidak. Jika misalnya aman, tetap dilanjutkan puasanya. Jika tidak aman, misalnya ibu juga tambah drop kondisinya dari tensi rendah atau janinnya ternyata cairan ketubannya berkurang, maka tentu kita stop untuk puasanya karena telah mempengaruhi kondisi ibu dan janin. Seperti itu. Yang tidak bolehnya tentu yang benar-benar tidak boleh dari awal, tentu ibu yang mempunyai riwayat penyakit penyerta lainnya seperti pasien DM. Sebenarnya pasien DM mungkin ada beberapa kondisi yang boleh berpuasa, tapi dia harus kontrol dulu bagaimana nanti pola minum obatnya, bagaimana kondisi gula darah terakhirnya, seperti itu harus dipantau. Nah, kalau saya pasien yang misalnya ada pokoknya tanya apa yang tahunya tidak akan dibolehkan berpuasa gitu. Nah, seperti pasien dengan riwayat tensi tinggi tentu harus rutin minum ini bidan obat. Nah, kalau jangan sampai menyesal gitu kan, nanti tidak rutin minum obat, diusahakan berpuasa juga, tensinya dari 150 terus seperti itu, akhirnya terjadi kejang nanti akhirnya Komplikasi lainnya seperti itu. Iya, gitu. Baik, terima kasih ya dok, kan luar biasa penjelasan dari dokter Mimi. Nah, itu kan untuk ibu hamil ya dok ya. Nah, bagaimana untuk ibu menyusui kalau dia berpuasa di bulan Ramadan ini dok? Apakah berpengaruh pada kualitas dan kuantitas dari air susu ibu itu dok? Baik, ini sekarang ibu menyusui atau di rumah. Jadi begini, sebenarnya produksi ASI itu ada 3 hal yang mempengaruhinya ya, atau volume ataupun isi kandungan ASI. Yang pertama itu adalah bagaimana perubahan asupan dari ibu sendiri, tapi dari berdasarkan penelitian perubahan asupan yang ringan sampai sedang itu tidak mempengaruhi dari kondisi ASI. Lalu yang kedua adalah bagaimana dari cadangan nutrisi di tubuh ibu sendiri atau storage-nya. Lalu yang ketiga, bagaimana penggunaan nutrisi dari tubuh ibu sendiri. Ibu mungkin baik makanan nutrisinya, misalnya ya cukup gitu kan untuk nutrisinya, tapi ternyata ibu ini seorang atlet, misal seperti itu ya gitu, penggunaan energinya banyak gitu, angkat beban pula gitu. Sehingga penggunaan asupan energinya tuh lebih banyak gitu kan. Jadi 3 hal tersebut yang mempengaruhi juga bagaimana produksinya ASI, selain bagaimana rangsangan dari bayi sendiri saat menyusui. Lalu berdasarkan penelitian, yang pertama itu penelitian di Mesir pada tahun 2024. Itu dilakukan penelitian pada ibu yang hamil dan tidak hamil, dan pada penelitian tersebut tidak tampak perbedaan yang signifikan antara yang ibu yang berpuasa mohon maaf, bukan yang hamil, yang menyusui, antara yang menyusui dan tidak menyusui. Di sana tidak tampak ada perbedaan signifikan mengenai dari maternal outcome. Maternal outcome ini adalah tanda-tanda ibu dehidrasi, produksi ASI yang berkurang, dan juga mengenai berat badan bayi yang menurun tanda puasa ya, berbelit-belit ngomongnya. Jadi intinya adalah antara ibu menyusui yang berpuasa dan yang tidak berpuasa itu tidak ada perbedaan yang signifikan. Ibunya tidak dehidrasi, anaknya juga untuk berat badannya tetap sesuai dalam kurva. Lalu yang kedua, penelitian di Turki pada tahun 2021, 5 tahun yang lalu ya kira-kira, itu juga dilakukan penelitian pada 13.110
ibu menyusui, di mana ada yang berpuasa dan tidak berpuasa, namun yang persamaannya adalah memiliki usia bayi yang kurang dari 6 bulan. Nah, didapatkan pada penelitian tersebut bahwa kandungan dari protein, lemak, karbohidrat dari dalam ASI itu tidak berbeda secara signifikan, tidak bisa. Dan juga ada penelitian juga di Maroko pada tahun 2025 itu ini lebih ke pemeriksaan hormon yang mengeluarkan ASI. Nah, jadi dia itu mengambil jadi kan kalau misalnya kolostrum itu kan sebenarnya bisa diproduksi dari usia kehamilan 32 minggu. Jadi penelitian di Maroko ini mengecek gitu bagaimana kadar hormon yang menghasilkan ASI tersebut dari trimester 3 hamil, lalu dibandingkan gitu, dibandingkan antara yang ibu yang berpuasa ataupun tidak berpuasa, dan nantinya dilihat bagaimana efeknya terhadap produksi ASI saat ibunya melahirkan. Nah, jadi lumayan, dan waktunya lumayan banyak, dan dia meneliti dari trimester 3. Nah, jadi didapatkan hasilnya bahwa memang ternyata pada trimester 3 itu pada ibu yang berpuasa itu tinggi hormon untuk memproduksi ASI-nya. Lalu tampak juga pada saat persalinan produksi ASI-nya juga tidak jauh berbeda. Tidak jauh berbeda. Jadi di sini memang memang kesimpulannya adalah puasa itu tidak mempengaruhi dari yang pertama produksi ASI ataupun kandungannya. Lalu yang kedua juga tidak mempengaruhi dari maternal outcome atau ibunya dehidrasi atau ibunya dehidrasi atau produksi ASI yang kurang. Dengan catatan tentunya Bidan Isra, dengan catatan yang tadi ibunya tidak memiliki penyakit kronik, ibu dan anaknya tentu sehat. Tapi kalau misalnya Bu, ternyata anak saya ini mau gelisah terus, kayak kurang ASI, terus matanya udah cepu, ya Allah Bu, gitu, masih juga dilanjutkan puasa gitu. Memang ibunya tampak tidak dehidrasi, tapi anaknya mengalami gejala dehidrasi. Nah, itu juga kita harus aware gitu kan. Juga mungkin anak itu tidak hanya ibu yang diperiksakan sebelum memulai puasa, namun anak juga harus diperiksakan kan tadi kan. Jadi memang apakah anaknya tumbuh kembangnya baik sebelumnya, apakah anaknya tidak ada kelainan lainnya, jangan anaknya infeksi artinya dia misalnya lagi sakit pneumonia. Kalau misalnya anak babynya lagi infeksi, tentu membutuhkan energi kalori yang lebih tinggi dari baby yang biasa, dan makanya dia dampak kehausan terus gitu. Maka memang notnya memang itu. Kalau selebihnya insya Allah jika tidak ada not tersebut, insya Allah ibu menyusui aman untuk berpuasa seperti itu. Baik, terima kasih atas penjelasan yang luar biasa dari Dokter Neni. Jadi intinya tidak ada, berdasarkan evidence base yang sudah disebutkan oleh dokter tadi, Sobat Sehat Unan, dapat kita tarik kesimpulan bahwa tidak ada perbedaan antara produksi ASI pada ibu menyusui yang berpuasa maupun tidak berpuasa, dan kecuali dia ada penyakit penyertanya gitu ya Dok ya. Baik Dok, langsung kita masuk ke yang kedua. Ada nih Dok ibu yang menjalankan ibadah puasa, kemudian ibunya sahur, dan ibunya sering terbangun karena bayinya juga sering terbangun di malam hari kan Dok. Belum lagi karena tuntutan sosial seperti harus memasak, mencuci, membersihkan rumah, kemudian ada kayak mudik atau berkumpul bersama keluarga. Nah, apakah kondisi ini berpengaruh yang dapat memicu kecemasan berlebih pada ibu hamil sehingga mungkin berdampak besar pada janin atau produksi ASI nantinya Dok? Tentu saja Bidan Isra ya, gitu. Produksi ASI itu sangat dipengaruhi oleh kondisi emosional. Nah,
memang tadi udah disebutkan bahwa ada 3 peran gitu masalah nutrisi yang mempengaruhi produksi ASI, terus ada juga bagaimana kondisi atau bagaimana anak menyusui dan seberapa seringnya kita mempengaruhi produksi ASI. Nah, itu juga tentu emosional ibu akan mempengaruhi produksi ASI melalui produksi oksitosin, hormon bahagia ibu. Jadi ibu kalau misalnya lagi misalnya ibu bekerja itu kan dia untuk menjaga kan kalau misal semakin sering dikeluarkan ASI kalau misalnya on demand atau langsung ke anak bayinya kan itu memang harus rutin teratur kan dikeluarkan dan rutin teratur dan memang harus sampai selesai. Artinya sampai udah udah kering gitu saat dikeluarkan. Artinya formik dan ihir milknya itu sudah terkeluarkan semua. Nah seperti itu sehingga memang pada formik tinggi protein, pada ihir milk tinggi lemak dan semuanya sudah masuk gitu dalam ASI tersebut. Dan pada ibu bekerja ketika dia tidak ada bersama anak tentu dia pumping ya mengeluarkan dengan bantuan alat atau bantuan alat gitu. Nah itu juga dipengaruhi oleh emosional. Kalau ibunya stres misalnya pumping sambil dikejar-kejar deadline ya, tentu dengan sendirinya nanti aduh kok sedikit gitu, enggak aduh berhenti tiba-tiba. Itu ibu mungkin bisa mengalihkannya dengan melihat foto anak atau mendengar musik atau murotal, seperti itu sehingga naik lagi kebahagiaannya. Begitu juga dengan saat ibu menyusui, mengurus rumah tangga gitu. Nah begini ya, seorang ibu tuh menyusui itu bukan pekerjaan yang ya kamu jadi istri, kamu jadi ibu, itu pekerjaan kamu kayak gitu. Bukan seperti itu tuh bukan merupakan suatu pekerjaan mulia yang disebutkan di dalam Al-Quran. Sehingga ketika seorang ibu menjalankan tugas mulianya itu, tentu support sistemnya juga harus membantu, termasuk suami dan orang tuanya. Juga harus membantu dengan kesadaran yang penuh untuk membantu mengurangi aktivitas lain ibu. Nah, misalnya membantu pekerjaan rumah atau membantu, misalnya mau pulang kampung juga bidak istirahat, capek itu kan, mungkin bisa dialihkan. Misalnya ibu saat pulang kampung tersebut berhenti setiap sebentar kayak gitu. Misalnya jauh, kita berhenti dulu yuk makan, lurusin kaki gitu. Itu harus tahu gitu support sistemnya suami, orang tua itu harus tahu gitu dengan support sistem tersebut. Ibu yang bekerja kayak gitu. Jadi ketika ibu mengerjakan tugas mulia ini, support system harus membantu sehingga ibu bisa melakukannya dengan maksimal gitu. Seperti itu. Nah sehingga juga ibu bisa misalnya nyumam ya, sehingga juga ibu bisa menjalankan puasa seperti itu ya. Ibu hamil juga bisa dengan bantuan support system juga bisa menjalankan puasa dengan baik, dengan benar, karena dua-duanya adalah tugas merupakan ganjaran yang mulia bagi seorang ibu. Kan ada bagi wanita tuh boleh masuk pintu surga mana saja. Salah satunya dengan mengerjakan bulan puasa di bulan Ramadan. Nah itu yang dikejar oleh Bumil dan Buswi, mengapa dia pengen banget gitu berpuasa gitu. Namun ya di samping tugas mulianya juga menyusui. Ingat itu ya. Jadi maksudnya ketika memang mengerjakan aktivitas yang banyak, ibadah gitu ya, harus support sistemnya harus kuat juga bidang istirahat gitu. Ibu hamil mau berpuasa juga, ibu menyusui ini mau berpuasa juga, tolonglah dibantu yang lain, tugas yang lain. Tapi kalau memang misal kondisi seperti tadi, maksudnya memang kondisi tubuh ibu nggak bisa lemes, kondisi bayinya juga nggak baik, itu sudah diberi keringanan menurut para ulama untuk tidak berpuasa karena mengancam kesehatan ibu dan bayi. Baik, terima kasih atas penjelasan dari Dr. Mimi. Jadi buat para sobat Rajunan, khususnya para ibu baru atau new mom, bagi ibu yang menyusui nih, jadi nggak boleh stres di rumah ya, karena
dapat berpengaruh pada kelancaran ASI ibu. Nah, untuk ibu-ibu yang menyusui, khususnya ibu yang pertama kali menjadi seorang ibu, juga butuh pendampingan dan support system dari keluarga seperti suami atau keluarga terdekat. Nah, baik dok, untuk selanjutnya mungkin dari kecemasan yang berlebihan yang dirasakan oleh ibu, mungkin nanti bisa berakhir pada kondisi baby blues atau postpartum atau depresi postpartum. Nah, ini mungkin menjadi bagian yang paling penting yang harus diketahui oleh suami dan keluarga terdekat. Nah, bagaimana cara kita membedakan kelelahan biasa yang dialami oleh ibu dok dengan kondisi dengan tanda-tanda baby blues atau depresi postpartum ini dok? Baik, jadi memang ya saat ibu hamil atau ibu menyusui ya terjadi perubahan, semua berubah ya. Tentu semua dari fisiknya berubah, dari mulai sel-selnya yang waktu menciptakan embrio itu akan menjadi 300-400 sel berkembang kayak gitu menjadi sebuah bayi, sampai ibu yang dari rahim yang masih kecil, kepalan tangan hingga membesar, semuanya berubah. Dari pembuluh darah yang kecil melebar untuk memenuhi asupan dari janin, seperti itu semuanya berubah ya. Begitu juga dengan mental seperti itu. Begitu juga dengan hubungan dengan sekitar, misalnya new mom misalnya juga kan. New mom misalnya ya kita nggak bisa lagi ngedate gitu sama suami karena punya anak kecil. Nah, itu semua difikirkan gitu ya oleh ibu hamil, oleh ibu menyusui. Nah, itu dengan pikiran yang banyak seperti itu sudah mengakibatkan kelelahan mental sendiri bagi ibu hamil dan ibu menyusui. Nah, apabila kelelahan tersebut bisa tidak menyebabkan ibu mengalami gejala fisik, misalnya ibu tidak tetap bisa beraktivitas seperti biasa, namun tetap juga ibu itu tetap harus menceritakan apa yang dicemaskannya kepada support systemnya agar nantinya tidak menyebabkan gangguan mental yang berbahaya bagi ibu seperti baby blues dan depresi postpartum itu misal kelelahan yang biasa. Nah, kalau kelelahan biasa itu tidak mengakibatkan gangguan fisik pada ibunya. Nah, ibu setelah tidur fresh kembali gitu. Nah, tidak masih bisa mengurus diri, masih bisa mengurus anaknya gitu. Namun kalau baby blues ini merupakan suatu lonjakan emosi yang signifikan. Nah, ini hampir terjadi 50% pada ibu yang baru saja melahirkan, dan banyak yang tidak terdeteksi. Itu biasanya lonjakan itu terjadi pada hari ketiga dan hari keempat setelah melahirkan, dan biasanya akan menurun atau kembali seperti biasa pada hari ke-10. Nah, gejalanya apa? Gejalanya biasanya ibu itu karena lonjakan atau dia lonjakan emosi, dia iritabilitas, mudah tersinggung, mudah menangis, atau dia kadang tersenyum nanti menangis lagi, kadang tidak apa-apa, pas menangis lagi, menangis saja, tidak mau melihat anak misalnya kan, tidak mau mengurus diri, seperti itu. Nah, bagaimana dengan depresi postpartum? Nah, tadi dibilang kan kalau baby blues itu memang nanti 10-14 hari sudah hilang gitu, 10-2 minggu sudah hilang. Kalau depresi postpartum, gejalanya itu menetap lebih dari 2 minggu yang pertama. Ini juga sebagai warning sign ya. Sebenarnya kalau warning sign itu kalau saya sendiri mulainya itu jangan pas udah gejala depresi postpartum gitu. Gejala seperti gangguan mental biasa aja seperti baby blues itu aja, itu sudah harus hati-hati gitu pada ibu yang setelah melahirkan misalnya, atau gangguan kecemasan pada ibu hamil itu. Tunggu satu dulu ya. Tadi depresi postpartum. Depresi postpartum gangguannya menetap lebih dari 2 minggu, lalu dia tidak bisa mengurus diri sendiri, bahkan sampai menyakiti diri sendiri, ingin adanya keinginan untuk bunuh diri, atau menyakiti dari anaknya sendiri, membunuh anaknya atau menyakiti orang sekitar. Lalu yang ketiga itu juga mulai mendengarkan atau misalnya ada yang bilang gini bisik-bisik gitu,
kayak halusinasi gitu, mendengarkan hal-hal yang sebenarnya tidak ada, mengatakan hal-hal yang sebenarnya tidak nyata gitu, ada ular kayak gitu di sana gitu. Nah itu hati-hati gitu, itu sudah merupakan suatu red flag atau warning sign kita. Nah bagaimana kita mundur lagi, bagaimana dengan ibu hamil kayak gitu. Nah hati-hati juga terhadap gejala-gejala, misalnya dia muntah aja dok, muntah terus udah selesai trimester 1-nya, muntah terus sampai trimester 3. Ditanya, kenapa, ada apa sebenarnya gitu kan. Keluarga sehat, gitu. Sehat, suami sehat, suami nggak pulang-pulang dok. Wah ternyata ada bibit-bibit depresi yang dimulai dengan gangguan pencernaan. Kata kita masih gejala-gejala hamil juga. Ternyata udah mulai depresi ringan, misal seperti itu biasa. Baik, terima kasih atas penjelasan yang luar biasanya ya dok ya. Jadi baby blues dan depresi postpartum ini adalah dua hal kondisi yang sangat berbeda ya dok ya. Jadi untuk para ibu di rumah perlu mewaspadai jika menemukan salah satu atau keluarga di rumah lah yang bisa memperhatikan mulai dari sikap ibunya, salah satu tanda-tanda yang sudah dijelaskan oleh dokter Mimi tadi. Nah selanjutnya dok, yang tak kalah penting seperti bagaimana cara seorang ibu untuk mengungkapkan perasaannya kepada pasangannya atau keluarga terdekat nih dok, agar ibunya tidak merasa enak atau merasa sungkan gitu dok. Yang pertama itu adalah ini ibu yang mengungkapkan. Jadi yang pertama itu adalah bahwa menyatakan bahwa sebenarnya tentang mental ibu hamil dan ibu menyusui itu memang harus dijaga, harus ada gitu. Nah kita mulai dari suami atau support systemnya ikut saat ibu cek kehamilan. Dari sana nanti biasanya ada yang ibu memang yang tidak berani mengatakan ke orang tua, ke suami, tapi berani mengatakan ke bidannya, ke dokter kandungan. Nah, mulai dari sana, misalnya segan-segan bilang ke suami, ke orang tua. Nah, kita ajak gitu suami kita atau orang tua kita ke dokter kandungan. Nah, di sana kita suruh masuk sama waktu datang pemeriksaan kita. Nah, di sana kita mungkin bisa ceritakan apa saja yang kita rasakan, ibu hamil ataupun ibu menyusui ke dokter kandungan. Nah, dari sana juga kita bisa secara menyindir mungkin ya, menyindir suami atau support system kita dengan cara kita bercerita kepada tempat kita kontrol kehamilan kita. Nah, seperti itu. Misalnya, ya dok, saya di rumah terlalu kelelahan, saya udah setiap saya bersihin rumah saya nangis-nangis saja dok. Nah, seperti itu kan ibaratnya kita sudah secara tidak langsung kita sebenarnya mau bilang minta tolong aku nih gitu. Begitu. Nah itu mungkin terlihat sepele, tapi banyak ibu hamil memang tidak, ibu hamil ngomong gitu ya, itu tidak bisa mengungkapkan perasaannya kepada keluarga kita, support systemnya. Itu yang pertama. Lalu yang kedua itu ibu hamil dan ibu menyusui harus terbiasa untuk menceritakan perasaannya kepada suami ataupun orang tua. Kalau misalnya segan sama suami, ke orang tua gitu, harus terbiasa gitu menceritakannya, dan tentu saja mengurangi scrolling atau set boundaries, informasi-informasi yang tidak kira-kira tidak penting itu tidak usah dilihat seperti itu. Baik, terima kasih banyak atas penjelasannya dokter. Nah untuk selanjutnya nih dok, kapan sebaiknya ibu perlu berkonsultasi ke dokter atau ke spesialis profesional kesehatan mental jika mengalami tanda-tanda tersebut? Tadi sudah disebutkan sedikit ya, kalau misalnya warning sign atau red flag-nya sebenarnya jika udah tetap lebih dari 2 minggu, atau misalnya jika ada halusinasi atau mendengar suara-suara bisikan-bisikan yang tidak nyata, ada keinginan untuk menyakiti diri sendiri atau orang lain atau anak, juga tidak bisa mengurus diri yang pastinya kan. Namun memang kalau misalnya mungkin kamu dulu misalnya kurang dari 2 minggu tapi dia nangis, namun support sistemnya bingung gitu, tidak berpengalaman dengan
gejala-gejala baby blues gitu misalnya, atau misalnya ibu hamil yang misalnya sudah kesehatan mental gitu, mental health, dia udah gangguan mental, tapi sebenarnya support systemnya tuh suaminya tidak mengetahui. Sudah tampak gejala yang mengganggu kesehatan ibu dan janin. Nah itu langsung saja ke tenaga kesehatan. Mungkin sekarang itu masih tabu ya, masih tabu mengenai kesehatan mental ibu hamil dan ibu menyusui. Mungkin dimulai dulu mungkin ke dokter kandungan atau ke bidannya saja dulu. Kalau bidannya sudah, oh ini sudah mempengaruhi kesehatan mental, ini udah gangguan cemas nih, yang mempengaruhi ibu akhirnya mual kayak gitu. Oh ini udah depresi nih, hati-hati, nanti ibunya bisa menyakiti diri sendiri atau anaknya. Nah itu misalnya aja bidannya nanti akan merujuk ke dokter jiwa kayak gitu. Jadi jangan, kalau misalnya memang support systemnya belum familiar dengan kesehatan jiwa, kesehatan mental, kita ke bidan saja dulu atau ke dokter kandungan. Atau kalau misalnya memang sudah teredukasi mengenai kesehatan mental ibu hamil dan ibu menyusui, mungkin bisa langsung ke tenaga kesehatan untuk kesehatan mental. Terima kasih Dok ya. Jadi buat Sobat Sehat Resunan, khususnya para new mom yang di rumah harus terbiasa untuk berbagi cerita kepada suami, kepada keluarga terdekat, agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, khususnya yang berpengaruh pada kesehatan mental kita sendiri. Nah, untuk di akhir sesi ini Dok, ada closing statement, mungkin ada pesan-pesan yang ingin Dokter sampaikan kepada Sobat Resunan di rumah nih yang sedang menyaksikan podcast kita pada hari ini. Baik, pesannya ini buat sobat sehat semua, buat ibu hamil, ibu menyusui, atau bapak suami, atau orang tua, atau mungkin tetangga dari ibu hamil kayak gitu. Ini pesan saya yang pertama, yang bagi yang ibu hamil dan ibu menyusui yang ingin berpuasa, itu niatnya lillahi ta'ala. Jangan karena Bu Bidan saya mau puasa pokoknya nanti susah ganti puasanya, jangan seperti itu. Jadi nanti tidak, walaupun dari pemeriksaan ibunya tidak memenuhi syarat untuk berpuasa, nanti lanjut saja puasa, jangan seperti itu. Ya, tapi kita memang lillahi ta'ala ingin beribadah, berpuasa untuk atas perintah Allah, seperti itu. Lalu yang kedua, seperti melakukan pemeriksaan pada ibu hamil, lihat kondisi ibu dan janinnya. Jangan hanya mengenai kondisi janinnya saja, lihat kondisi ibunya, juga kondisi ibu menyusui. Jadi kalau misalnya anaknya sehat, babynya sesuai dengan kurva pertumbuhan, tapi ibunya ternyata mual-mual, muntah-muntah, susah makan, susah minum, ibu yang kalau hamil itu kan, ibu yang hamil tua, sedangkan yang ibu hamil tua susah makan karena udah perut besar, jadi makannya sedikit-sedikit sehingga sahurnya juga tidak memenuhi nutrisi seperti itu, dan susah makan agak banyak sedikit, susah dipaksain makan sedikit muntah ibu hamil tua kan. Nah atau misalnya ibu yang menyusui juga susah sekali minum, padahal memang dia dianjurkan untuk minum banyak gitu. Nah kalau tidak memenuhi poin-poin tersebut, maka kita jangan dipaksakan untuk berpuasa. Tapi jika kondisi sehat ibu dan janin, silakan untuk berpuasa. Lalu yang ketiga, itu juga berpuasa itu tidak mengurangi nutrisi, tapi memindahkan jam makan saja, sehingga kewajiban support system untuk memastikan nutrisi ibu hamil dan nutrisi ibu yang menyusui terpenuhi, seperti misalnya masalah konsumsi air putihnya tetap 8 sampai 10 gelas untuk ibu hamil, atau 14 gelas untuk ibu menyusui 6 bulan pertama, dan 12 gelas untuk ibu menyusui 6 bulan kedua. Lalu juga yang selanjutnya itu kita jika misalnya ibu ternyata tidak bisa berpuasa, ibu hamil dan menyusui, jangan bersedih. Jangan bersedih, mungkin bersedih awal ya Bidan Isra, karena bentuk ketaatan kita ya kepada Allah SWT. Tapi setelah bersedih sekali, kita tidak mengulangi lagi, kita tidak overthinking lagi, kita lanjut ke ibadah yang lain. Ibadah itu kan di bulan Ramadan tidak hanya puasa, bisa tilawah sambil ngomong anak,
minum di samping kanan, kita bisa tilawah Quran, Masya Allah kan. Itu saja closing statement dari kita. Baik, penutup yang sangat luar biasa ya dari Dr. Mimi. Dan untuk Sobat Sehat dari Sunan, mungkin demikianlah podcast Bincang Sehat kita pada hari ini dengan narasumber kita yang sangat luar biasa pada siang hari ini ya. Terima kasih pada Sobat dari Sunan yang sudah menonton podcast pada kali ini. Dan untuk Dr. Mimi, terima kasih banyak atas ilmu, waktu, dan pencerahan yang sudah Dr. berikan pada hari ini. Semoga bermanfaat bagi Sobat dari Sunan semuanya. Dan teruntuk Sobat dari Sunan, Ramadan bukan tentang siapa yang paling kuat dan bukan untuk siapa yang paling sempurna. Dan jika hari ini terasa berat dan jika ibadah kita belum terasa maksimal, maka itu bukanlah sebuah kegagalan. Dan untuk para suami dan keluarga yang turut mendengarkan, kesehatan mental ibu bukanlah hal yang sepele. Dan untuk para ibu, ketahuilah bahwa Anda tidak sendiri. Jika merasa kewalahan atau merasa capek, jangan ragu untuk mencari bantuan dari profesional. Dan itu bukanlah sebuah tanda kelemahan, melainkan bentuk keberanian dan kepedulian ibu sendiri terhadap diri sendiri dan terhadap keluarga. Karena ibu yang memiliki kesehatan mental yang baik adalah hadiah terbaik untuk keluarga, insya Allah. Mungkin terima kasih atas perhatian Sobat Sehat dari Sunan semua. Sampai jumpa lagi di podcast Bincang Sehat dari Sunan selanjutnya. Dan jangan lupa ikuti dan pantau terus sosial media RS Sunan dengan follow Instagram RS Sunan Official dan subscribe YouTube RS Sunan untuk mendapatkan informasi-informasi terbaru dan edukasi kesehatan terupdate lainnya. Dan untuk Sobat Sehat dari Sunan yang ingin berkonsultasi langsung dengan Dr. Mimi, bisa langsung saja datang ke Rumah Sakit Universitas Andalas. Saya Isra Yusana Dewi, mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya izin pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.